Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Haris Hakim dengan nomor NIM 4311419056. Saya dari Rombel Kimia 19A. Di sini saya akan mempresentasikan terkait equilibria in chemical cell. Equilibria in electrochemical cell atau bisa disebut dengan kesetimbangan dalam sel elektrokimia. Pembahasan kali ini itu terkait definisi subbab 8.4 tentang diagram sel dan juga subbab 8.6 energi Gibbs dan potensial sel. Terus subbab 8.7 terkait persamaan Nernst. Pertama itu terkait definisi. Sel elektrokimia adalah suatu alat yang memproduksi kerja listrik dari reaksi kimia ke lingkungan. Seperti yang kita ketahui, kerja listrik pada sel elektrokimia sendiri yaitu dari elektron yang mengalir melalui motor dari kutub negatif ke kutub positif dari sel tersebut, yang mana akan menghasilkan sebuah kerja listrik, yang mana hasil kerja yang dihasilkan itu lebih kecil atau sama dengan penurunan energi Gibbs dari reaksi sel, yang dapat ditulis dengan persamaan WL kurang dari sama dengan min delta G. Potensi listrik merupakan sebuah kerja yang dibutuhkan untuk membawa satu muatan positif Q dari tak terhingga yang potensial listriknya 0 ke listrik yang dituju. Jadi jika dari potensial 1 dan potensial 2 adalah potensi listrik dari dua buah titik dalam ruang, maka W1 dan W2 adalah kuantitas yang berhubungan dengan kerja yang dikeluarkan untuk membawa muatan Q ke titik yang lain. Jadi kerja 1 ditambah kerja 1,2 sama dengan kerja 2. Di mana kerja 1,2 merupakan selisih dari kerja 1 dan kerja 2. Lalu bagaimana dengan muatan potensialnya? Jadi dapat ditulis dengan sebuah persamaan, yaitu muatan potensial 2 dikurangi muatan potensial 1 adalah kerja 1,2 per muatan. Sehingga kerja yang dikeluarkan pada sistem dapat dituliskan dalam persamaan W12 sama dengan negatif D WL sama dengan E DQ, di mana E merupakan beda potensial, yaitu yang mana tadi perbedaan selisih antara potensial 2 dan potensial 1. Maksudnya untuk D well adalah kerja yang dihasilkan. Pembahasan berikutnya subbab 8.4 terkait diagram sel. Untuk diagram sel elektrokimia digambarkan oleh suatu diagram yang menunjukkan bentuk teroksidasi dan bentuk reduksi dari zat elektroaktif. Dapat dilihat pada susunan gambar berikut. Pada bagian depan biasanya itu berisi tentang anoda yang mana mengalami oksidasi atau terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Selanjutnya ada dipisahkan dengan jembatan garam, dan untuk di bagian belakang jembatan garam biasanya itu adalah berupa katoda yang akan mengalami reduksi atau terjadi penurunan bilangan piloks. Dapat dilihat pada contoh lengkap, yaitu yang bagian lengkap ada PT1 yang merupakan dari logam inert yang digunakan pada diagram sel aproksimasi tersebut. Selanjutnya ada Zn dan juga Zn12, yaitu di mana terjadi kenaikan piloks antara Zn ke Zn12. Selanjutnya ada jembatan garam ditunjukkan dengan Cu12 dan Cu, yang di mana terjadi penurunan bilangan piloks dari Cu12 ke Cu, dan juga ada di ujungnya, di ujung bagian belakang ada logam inertnya lagi, sehingga di bagian belakang dan depan itu keduanya terdapat logam inert. Dan untuk penulisan singkatnya dengan Zn dengan garis antar fase, lanjutkan dengan jembatan garam, lalu dengan Cu12
garis batas interfase dan juga CU. Sehingga untuk bagian singkat itu bagian yang paling sering ditulis dalam sebuah diagram sel. Selanjutnya yaitu energi Gibbs dan potensial sel. Untuk relasi mendasar antara potensial sel dan perubahan energi Gibbs itu mengikuti reaksi sel yang melibatkan N elektron, di mana N F E kurang dari sama dengan negatif delta G. Nilai E pada persamaan tersebut bergantung pada arus yang dialirkan pada rangkaian luar. Nilai pembatas E yang diukur saat E mendekati 0 disebut gaya gerak listrik atau electromotive force dari sel atau potensial sel reversible. Ketika limit E mendekati 0, maka sama dengan E reversible. Kemudian dimasukkan ke persamaan 8-3, di mana N FRF sama dengan negatif delta G, yang mana dapat dilanjutkan sehingga dapat dilihat sebuah EMF sel berbanding langsung terhadap pengurangan energi Gibbs dan reaksi sel per elektron yang ditransfer. Jadi EMF sel adalah sifat intensif sistem yang tidak bergantung pada ukuran sel atau koefisien yang dipilih untuk menyeimbangkan persamaan kimia pada sel. Dapat diperhatikan pada tabel 8.1 terkait spontanitas pada reaksi sel. Ketika delta G bernilai negatif, maka dan E juga bermuatan positif, maka nilai reaksi sel akan terjadi spontan. Dan juga ketika delta G bermuatan positif dan E bernilai negatif, maka reaksi sel tidak spontan. Selanjutnya, jika delta G bernilai 0 dan E juga bernilai 0, maka reaksi sel akan berlangsung ke setimbang. Berikutnya itu sebab 8.7 terkait persamaan Nernst. Untuk persamaan reaksi kimia pada setiap reaksi energi Gibbs dituliskan sebagai delta G sama dengan delta G0 ditambah RT ln Q, dengan Q adalah hasil bagi dari aktivitas. Persamaan ini dikombinasikan dengan persamaan yang 8.24 yang tadi ini, yang NF RF sama dengan delta G, maka akan diperoleh yaitu negatif NFE sama dengan delta G0 ditambah RT ln Q. Jika potensial standar sel didefinisikan oleh negatif NFE0 sama dengan delta G0, maka dilanjutkan dengan memasukkan nilai delta G0 ke persamaan yang 8.26 dan membaginya dengan negatif NF, yang mana akan diperoleh tiga persamaan sebagai sebuah variasinya, yaitu variasi pertama E sama dengan E0 dikurangi R T min NF ln Q. Variasi kedua yaitu E sama dengan E0 dikurangi 2,303 RT per NF log 10 Q. Variasi yang ketiga yaitu E sama dengan E0 dikurangi 0,05916 V per N log 10 Q. Ketiga persamaan tersebut merupakan variasi dari persamaan Nernst untuk sel elektrokimia. Persamaan tersebut menghubungkan potensial sel ke nilai standar E0 dan aktivitas. Dengan mengetahui E0 dan aktivitas, maka dapat menghitung potensial sel yang ingin diketahui. Tadi cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.